saya. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Bapak Arif Sutisna, beliau guru kelas 6 SD Negeri Cikatoman. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Mohon maaf waktunya saya ganggu sebentar. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya masuk ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Adapun tujuan dari percakapan ini agar saya lebih mengetahui sejauh mana persiapan dan kesiapan Bapak dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Adapun ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan pada observasi pada pembelajaran yang akan datang? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika nanti observasi ya. Yang pertama adalah setelah membaca teks, memperhatikan dari PowerPoint dan diskusi, siswa itu mampu menemukan kalimat utama dari suatu teks kompetisi. Lalu yang kedua, sama setelah berdiskusi dan ciri masa pubertas pada laki-laki dan pada perempuan. Dan yang ketiga sama melalui media PowerPoint juga dan berdiskusi, siswa itu mampu menemukan mencari nama-nama tari kreasi dari daerah di Indonesia. Itu jadi ada tiga tujuan pembelajaran ya Pak. Kira-kira area pengembangan seperti apa yang akan Bapak kembangkan? Untuk area pengembangan yang dikembangkan, pertama mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan peserta didik dalam memahami tadi ada kalimat utama, mencari kreasi, dan yang ketiganya membedakan ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Yang keduanya kemampuan mereka dalam menyampaikan. Nanti kan setelah diskusi akan menyampaikan bagaimana kemampuan keterampilan mereka yang dalam mengamati dan menyampaikan hasil diskusi. Ya. Kira-kira rancangan pembelajarannya seperti apa Pak? Secara singkat saja ya, rancangannya mungkin yang pertama untuk anak-anak akan memperhatikan dulu tayangan dari video melalui PowerPoint, semuanya memperhatikan. Setelah itu diberi LKPD untuk dikerjakan berdiskusi. Nah, dikasih waktu sekian ini. Setelah selesai, laporan dari tiap-tiap masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Media pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan pada saat pembelajaran? Yang pertama mungkin untuk pendekatan dulu ya. Pendekatannya pendekatan saintifik yang akan digunakan ketika proses pembelajaran nanti. Yang kedua, strategi dan tekniknya menggunakan cooperative learning, yaitu melalui kegiatan berdiskusi. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Hari apa? Tanggal berapa? Lihat waktu mungkin insya Allah kita bisa dilaksanakan pada hari Senin jam 2 setelah kegiatan upacara negara. Jam 8 atau jam 8.30 kita bisa dilaksanakan pada tanggal 26 Februari ya, 26 Februari. Jadi tanggal 26 Februari hari Senin saya akan masuk ke ruang Bapak pada jam 2 ya. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti setelah melakukan observasi, lain waktu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Demikian percakapan praobservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, pimpin doa terlebih dahulu. Bagian saudara Ustadz di depan. Mangga, kita silakan. Pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa Jahra? Mana Jahra teh? Sakit apa? Sakit hati. Tapi sekarang udah sehat? Ya. Kita sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak harapkan coba berdiri dulu semuanya. Kita ingin melihat pakaian kalian ya. Bagus. Nah, gitu bagus ya. Jadi kita pakai sabuk semuanya. Tuh. Supaya lebih bersemangat. Jangan duduk dulu. Boleh sambil joget, boleh. Oke, ini lagu yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat? Lagu dari mana ini? Papua. Judul lagunya? Menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf ya. Jadi menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Jadi hanya cari satu kalimatnya. Kalimat inti ada kalimat yang jelas. Nanti ada sebuah paragraf, lalu kalian cari di mana keberadaan si kalimat inti tersebut. Oke, kita lihat saja video ini tentang Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 6, tema 6, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menemukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama dapat terletak dari kelompok Mas yang akan disampaikan oleh Bapak Asep. Silakan Asep, depan. Saya mewakili dari kelompok 4. Saya bacakan hasil dari diskusi. Satu, apa judul dari teks di atas? Ragam tarian di Indonesia. Dua, apa informasi yang akan kita dapat berdasarkan judul tersebut? Ragam tarian yang ada di Indonesia. Kalimat utama paragraf 1. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Kalimat utama paragraf kedua. Tari kreasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer.
Kalimat utama paragraf ketiga. Tarik Tempatnya? Hah? Di mana saja? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tommy, di sini pun Tommy. Nah, kalimat utama itu bisa ada di mana saja. Di awal, di akhir, di awal, di tengah, di akhir. Di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, Bapak tekankan lagi, jadi jangan sampai begini. Tadi ada contoh adanya di kalimat pertama atau awal. Ketika berdiskusi ada di kalimat awal. Jadi jangan beranggapan bahwa kalimat utama itu ada di awal saja ya. Bisa saja kalimatnya bisa ada yang di tengah, bisa juga ada yang di akhir ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini memperdalam lagi ya, memperdalam lagi tentang kalimat utama. Ini karena kalau bahasa Indonesia ku sering berlatih membaca, kerjakan, baca, kerjakan. Insya Allah akan terbiasa dan akan lebih memahami untuk menentukan si kalimat utama. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Deliani, CGP Angkatan 9 SD Negeri Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh rekan saya, Bapak Arif Sutisna, kemudian pendamping praktik saya, Bapak Sandi Aging Gustiana, SPD MPD. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak. Saya ingin mengetahui nih, setelah kemarin kita melaksanakan observasi, kira-kira perasaan Bapak bagaimana perasaannya gitu Pak? Oh ya, terima kasih. Perasaan saya nih setelah diadakan observasi ya pada hari Senin kemarin, pertama sangat senang sekali karena bisa ada yang mengobservasi dan nanti bisa menemukan apa nih yang kurangnya dalam pembelajaran saya, sehingga pembelajaran nanti di kelas 6 itu bisa lebih meningkat, baik itu pribadi saya sendiri sebagai guru dan juga meningkatkan anak peserta didik. Sangat senang sekali. Iya, terima kasih Pak. Kemudian harapan Bapak seperti apa kira-kira setelah melakukan observasi? Ya, harapan saya setelah melakukan observasi ini dapat menemukan suatu proses pembelajaran yang bisa membuat anak didik kita ini lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, terus juga ini setiap pembelajaran yang saya berikan anak-anak itu mengikuti dan suka untuk pembelajaran yang saya ajarkan. Apa saja nih yang dilakukan Pak Arif ketika kemarin observasi? Mungkin dari awalnya secara garis besar Ya. karena yang sudah sebelumnya di tujuannya yang pertama ada penampilan video untuk mencari kalimat utama ya. Yang kedua juga siswa mampu menemukan kali kreasi, dan yang ketiga mampu membedakan atau menyebutkan ciri-ciri laki-laki di masa pubertas dan perempuan dalam pubertas. Ini langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama kemarin itu yang pertama ada seperti biasa menanyakan keadaan siswa, terus ada berdoa, lalu ada juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah selain itu pada saat menyanyikan lagu kan berdiri. Nah ketika berdiri saya juga mengecek kedisiplinan kerapihan pakaian. Nah itu saya terapkan setiap hari supaya peserta didik ini selalu disiplin, bukan hanya sikap tapi dalam berpakaian juga.
sekolah untuk Iya. anak-anak ya di luar gitulah Iya, intinya. iya. Nah setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya juga merefleksi atau menanyakan materi apa yang telah diajarkan pada sebelumnya. Ya. Alhamdulillah ada beberapa siswa, mungkin tidak semua ya, ada beberapa siswa yang masih ingat tentang materi yang dibahas yang kemarin gitu. Nah, setelah selesai itu kita menampilkan sebuah video tentang bagaimana cara menemukan kalimat utama dari sebuah teks non fiksi. Kebetulan di pembelajaran pada saat itu anak-anak itu sudah dikelompokkan ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi mereka memperhatikan dulu semuanya, melihat ke depan tayangan video penjelasannya. Nah setelah melihat, mendengarkan, memperhatikan, lalu saya memberikan LKPD untuk didiskusikan bersama rekan-rekan kelompoknya. Ya. Ya. Ini yang berkaitan dengan untuk yang pertama menemukan kalimat utama dulu. Alhamdulillah setelah 15 menit waktunya anak melaporkan. Ya. Dari setiap kelompok ada melaporkan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Dari hasil laporan kita berikan apresiasi kepada semua kelompok. Terus juga rata-rata jawaban dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya hampir betul, sama semuanya. Lalu menampilkan lagi video untuk memperhatikan mencari tari kreasi. Itu dicari sama diberi LKPD sekaligus dengan untuk menemukan ciri-ciri pada laki-laki dan perempuan masa pubertas. LKPD-nya diberikan, dikerjakan, lalu ada sama laporannya dilihat ya. Oke, setelah itu selesai proses pembelajaran, saya kasih soal untuk setiap peserta didik, dan setelah itu ditutup dengan kesimpulan pembelajaran pada hari itu. Ya. Terus secara garis besar ya, Ya. untuk proses pembelajaran. Ya. Dari runtutan barusan, kira-kira nih berapa rentan nilai yang diberikan Pak Arif untuk diri Pak Arif sendiri ini? Kalau untuk penilaian Ya. apa ya, boleh yang saya rasakan saja ya dengan apa yang direncanakan itu 85%, 85. Oke. Kalau perasaan Iya, iya, itu iya, sudah iya. dilaksanakan sesuai apa yang telah dibuat dalam RPP. Iya, hebat ya, 85%-nya hebat. Kira-kira nih kendala atau tantangan apa nih yang Bapak alami ketika observasi? Untuk tantangannya, ini yang pertama adalah pengkondisian peserta didik ketika dalam proses berdiskusi. Karena yang pertama lumayan banyak juga sih peserta didiknya, ada 28 dari setiap kelompok itu kan 7 orang. Jadi ketika berdiskusi mungkin ya memang tidak semua ada siswa. Misalkan saya melihat ke kelompok 1, tidak semua ya saya tanya, hanya melihat saja, ini yang bertanya saya jawab aja. Lalu ada kelompok 2 yang bertanya, saya lalu apa yang kendalanya gitu. Nah, jadi ini dalam apa ya, untuk penguasaan atau disebutnya pembimbingan atau apa ya, jadi tidak tuh semua peserta didik, hanya mungkin yang bertanya samperin gitu. Iya, iya. Kalau yang tidak mah ya diam aja Iya. gitu. Mungkin itu jadi tidak tercover semuanya itu dia. Terus yang kedua ya saya juga lupanya ya tidak memberikan apresiasi terhadap apa yang telah siswa lakukan. Jadi setelah tampil itu sih menyampaikan ya terima kasih, tidak fokus misalkan satu orang bertanya, itu yang saya Ya. mungkin itulah kekurangannya. Oke. Iya. Kalau boleh nih, apakah saya boleh menyampaikan hasil observasi saya terhadap pembelajaran di kelas Pak Arif nih? Kalau boleh nih. Oke. Silakan boleh. Iya. Itu akan jadi apa ya, perbandingan masukan untuk saya sendiri. Jadi apa nih kekurangannya, apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus ditingkatkan supaya proses pembelajaran itu semaksimal mungkin apa ya bermakna
masukan untuk siswa. Silakan baru. Ya mungkin sedikit ya, saya akan menyampaikan hasil observasi di kelasnya Pak Arif. Setelah saya kemarin melakukan observasi di kelas Pak Arif, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, terlihat runtut dari mulai kegiatan pembukaan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Kemudian untuk penerapan disiplin positifnya sudah terlihat, anak-anak belajar kondusif, nyaman, tenang. Kemudian hal menarik ketika ada siswa yang melakukan kalau bahasa itunya ngeri gitu ya. Jadi Pak Arif melakukan ininya dengan posisi kontrol teman ya. Itu hal menarik untuk saya. Kemudian untuk teknik pendampingan sudah terlihat ya Pak, ketika Bapak menanyakan hasil diskusi ya ke setiap kelompok, itu sudah mulai terlihat. Jadi Bapak ke setiap kelompok bertanya ya apakah sudah selesai atau belum untuk hasil diskusinya. Kemudian untuk umpan baliknya menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi ya Pak untuk umpan balik. Sedikit saja itu refleksi hasil observasi saya di kelasnya Pak Arif. Kemudian saya ingin tahu bagaimana tanggapan Pak Arif tentang hasil observasi saya ini. Apa dikonfirmasi, apakah betul semua, apakah ada yang dikonfirmasi? Enggak, saya. Iya, bagaimana silahkan. Iya, terima kasih ya Bu ya. Jadi kalau barusan dari Vina ya menyampaikan hasil observasinya, mungkin hampir sama sih saya mengakui ya. Itu disiplin juga. Memang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, paling utama dari awal masuk bertemu dengan anak-anak itu pertama aturan disiplin dulu. Kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat aturan-aturan supaya pertama siswa nyaman, gurunya nyaman, ketika pembelajaran menyenangkan, boleh menyenangkan, tapi dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Itu hal yang saya lakukan setiap tahun bertemu dengan peserta didik yang baru. Jadi alhamdulillah anak-anak bisa terkondisikan kondusif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu saya betul-betul saya setuju. Terus untuk yang kedua juga untuk pendekatan yang memang yang itu saya lakukan ya seperti itu. Jadi coba bertanya saja seperti teman ya. Nah, memang yang umpan balik itu nih yang suka lupa hal sepele tapi sangat berarti mungkin untuk anak-anak. Tapi kadang guru ya suka lupa saja gitu. Ya saya sependapat dengan Ibu. Terima kasih masukannya. Saya juga terima ya. Kira-kira nih tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi ini bagaimana Pak? Tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran karena itu juga diperlukan nanti ada kegiatan PMM. Kalau tidak mungkin setelah Lebaran karena kita terfokus sekarang untuk ke bulan puasa setelah Lebaran, insya Allah saya akan melakukan kegiatan proses pembelajaran dan ada guru yang mengobservasi. Kompetensi yang akan dikembangkannya Pak? Ya yang dikembangkannya itu tadi yang pertama untuk pendampingan atau pendekatan pada peserta didik. Yang kedua yaitu tentang umpan baliknya. Itu yang akan saya fokuskan. Kalau untuk disiplin saya kira insya Allah sudah bisa terlaksana. Kemudian kira-kira apa yang bisa Pak Arif simpulkan dari hasil kita diskusi kali ini tentang observasi kemarin? Kesimpulannya apa ya? Jadi untuk proses pembelajaran mungkin ada ada tambahan, ada masukan untuk melaksanakan tadi fokus utamanya yang ke pendekatan peserta didik. Itu yang kedua proses umpan balik dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan nih? Umpan baliknya seperti apa? Apakah mau dikasih door press, kulkas atau apa? Kalau untuk umpan balik dulu, kadang suka terpikir juga kan di pramuka suka ada tepuk-tepukan ya, biar berikan semangat yang sederhana saja dulu. Misalkan tepuk apalagi kalau jadi mengapresiasi berupa tepuk-tepuk gitu. Iya, seperti misalkan anak menjawab, nah kita apresiasi
di pramuka itu ada tepuk, jempol. Ya. Mantap Nah, gitu ya. gitu Oke, pokoknya Pak. oke. Dikasih tepuk-tepukan supaya anak lebih bersemangat Ya. lagi dan mengajak rekan-rekan semua gitu. Iya. Jadi ketika anak berani tampil terus bisa menjawab pertanyaan, mungkin itu bisa dikasih ya tepuk Iya. supaya lebih bersemangat lagi gitu. Iya. Kasihnya. Nah, Mungkin itu kira-kira untuk baliknya iya, aja. ya. Gini, kalau boleh tahu nih, kapan nih waktunya ya, waktu melaksanakan tindak lanjutnya, kemudian siapa yang akan Bapak libatkan atau apa sih yang Bapak butuhkan, daya dukung apa sih yang Bapak butuhkan gitu untuk mengembangkan ini, tindak Iya. lanjut ini. Untuk pelaksanaan tindak lanjutnya mungkin ya tadi juga melihat jadwal Ya. karena selama bulan puasa murid itu ada di bulan Ramadan. Ya. Mungkin bisa dilaksanakan setelah pasca puasa bulan April. April kalau waktunya nanti dilihat lagi jadwalnya. Ya. Terus mungkin untuk yang rekan mengobservasi juga saya butuh Bu Pina siap. Oke, siap lagi untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Terus daya dukung, mungkin daya dukung yang pertama itu minta izin dulu ke kepala sekolah Ya. untuk menggunakan alat-alat yang ada di sekolah. Jelas saya ternyata kemarin anak-anak itu sangat antusias ketika proses pembelajaran menggunakan infocus, Ya. menonton video, terus ada juga tip ya salon, Ya. terus anak-anak juga menggunakan mic itu belajar Hmm, untuk yang mereka hasilkan menggunakan mic ya, Ya. Pak ya. Ya. Nah itu bisa saja ada bedanya Iya, ketika pasti. anak-anak menyampaikan secara biasa, tapi ketika dipegang menggunakan mic itu ada yang Oh, jadi beda ya. Nah, jadi beda. Jadi saya Iya. juga kemungkinan akan menggunakan alat-alat seperti itu. Ya, saya menginginkan anak didik saya itu bukan hanya cerdas, hanya pintar saja dalam ilmu pengetahuan, tapi mereka ingin mempunyai, saya ingin menggunakan kepercayaan diri mereka untuk tampil di depan banyak orang. Itu hal yang penting untuk percaya diri anak-anak, karena dari percaya diri yang kuat didukung dengan pengetahuan yang bagus, insya Allah anak tersebut sukses. Beda lagi pengetahuan banyak tapi kepercayaan diri kurang, dianya dia Iya. tidak berkembang. Kulen ya, Pak. Ulen bagus semuanya. Itu jadi yang saya ingin. Iya, iya. Itu Baik. insya Allah mudah-mudahan di bulan April Ya. proses pembelajaran bisa dilaksanakan. Terus insya Allah disiapkan juga media yang bisa menyenangkan murid, jadi murid senang belajar dengan meriah, gembira, tapi ada bermakna dan ada yang materi yang betul-betul menyerap bermakna untuk anak-anak tersebut. Tidak usah banyak lah materi, tapi yang penting mengena, mengingat sehingga terkenang. Oh, ya. Gitu. Iya, mungkin siap di bulan April ya, saya siap melakukan observasi dan sharing dengan Bapak. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya. Siap, terima kasih juga Ibu. Percakapan Biasa. pada hari ini kita bisa berbagi ya, Iya. berbagi atau sharing banyak hal tentang pembelajaran dan praktik-praktik baik. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dan mengembangkan sekolah kita ini. Amin. Ya. Demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama rekan saya Pak Arif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.